Shalom anak-anak yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Mistina mau ngajak kita semua tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah melimpah atas kami ketika kami merendahkan hati dan menggunakan telinga kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami untuk mendengarkan Tuhan bicara oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa agar seluruh anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, semua anak-anak baik yang SIP 1 maupun SIP 2 diberkati saat mereka menonton ataupun mengikuti budi pekerti lewat video yang kami kirimkan. Dan firman Tuhan yang kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu, dan mereka diberikan yaitu kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam mengerti, memahami isi hati Tuhan secara sederhana. Urapi hamba yang akan menyampaikannya, sehingga pada saat hamba menyampaikannya mereka mengerti dan mereka disegarkan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang Mistina akan sampaikan yaitu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27, di mana isi firman Tuhannya adalah sebagai berikut. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, jadi jangan gelisah dan jangan takut. Sekali lagi Mistina ucapkan ya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, jangan gelisah dan jangan takut. Wow, janji Tuhan yang sangat indah buat setiap kita yang hidup di dalam Tuhan. Anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu contoh yang akan Mistina sampaikan ya. Kalau kita melihat sejarah di mana Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, yaitu manusia pertama itu adalah bukan Hawa, tetapi Adam ya. Jadi Adam ini adalah manusia pertama. Ketika Adam jatuh dalam dosa ya, itu pada saat dia menerima makanan buah pengetahuan yang diberikan oleh istrinya Hawa, baru dia dikatakan jatuh dalam dosa. Tapi pada saat Hawa memakan buah pengetahuan itu, belum ada tertulis di ayat itu dikatakan Adam berbuat dosa. Nah, tapi setelah Adam yang memakannya, dalam arti dalam hal ini adalah sejak Adam jatuh dalam dosa ya, kita semua umat Tuhan sudah berdosa juga. Nah, tetapi karena begitu besar kasih karunia akan Tuhan akan hidup kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, sehingga kita yang ada saat sekarang ini ya beroleh hidup yang kekal. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus ya, saya garis bawahi, sehingga kita yang ada saat ini yang percaya kepada Yesus Kristus, kita beroleh hidup yang kekal, kita beroleh keselamatan. Dalam arti kita telah menerima juga damai sejahtera Allah itu karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Nah, itu harus diingat. Padahal kita tahu ya, seperti yang Mistina katakan, karena dosanya Adam, kita ini sebenarnya sudah tidak layak untuk mendapatkan hidup yang damai sejahtera. Tapi karena Yesus Kristus telah memberikan hidupnya buat kita, dengan anugerah kasih-Nya, Dia telah menyelamatkan kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Dan kita beroleh hidup yang kekal kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Saat kita percaya itulah kita mendapatkan damai sejahtera Allah. Nah, damai sejahtera Allah ini tidak beriring dengan dosa atau permasalahan yang bertubi-tubi yang tidak habis-habisnya. Tapi damai sejahtera ini yaitu beriring dengan anugerah Tuhan yang besar, yang tak habis-habisnya melimpahi hidup orang yang percaya penuh kepada Yesus Kristus. Maka dari itu anak-anak, tetaplah miliki iman kepercayaanmu agar damai sejahteranya Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati anak-anak. Garis bawah ya, bagaimana supaya damai sejahtera Allah itu tetap hidup di dalam kita? Tetaplah miliki kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus
supaya damai sejahtera Allah itu melimpahi hati anak-anak. Nah, dalam hal apa? Dalam mengikuti kegiatan di dalam kelas. Miss, saya tidak bisa. Miss, bantu saya. Tidak mungkin 1 tahun ini Missnya membantu. Kapan mandirinya kan? Nah, inilah saatnya kamu diproses, dibentuk. Dengan apa? Dengan metode pembelajaran yang kamu ikuti. Tentunya supaya kamu memiliki iman yang besar, iman yang terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan, hati anak-anak terlebih dahulu harus membuka diri untuk memiliki hati yang percaya bahwa anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jangan katakan, aku gak bisa, aku gak mampu. Itu akan membuat hatimu justru tidak akan nyaman atau tidak damai. Tapi ketika kau perkatakan dalam rohmu, dalam hatimu, aku bisa, aku mampu, dan engkau mencoba terus menerus setiap hari, latihan di sekolah dan di rumah, maka apa yang kamu lakukan, satu tindakan iman, dan kamu bisa mencapai apa yang kamu rindukan, yaitu bisa menulis, berhitung, membaca, bahkan akan belajar terus menerus untuk fokus mengerti dalam hal conversation, berbicara sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris kepada teman-teman ataupun mendengarkan Miss Nusat menggunakan bahasa Inggris, kamu sudah mengerti. Itu salah satu contoh. Nah, oleh karena itu pesan Tuhan, jangan gelisah dan jangan takut. Jadi ikutilah pembelajaran dengan hati yang kuat. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Setiap hari akan ada pelajaran baru. Jangan pernah takut kamu tidak bisa. Katakan dengan penuh kepercayaan, aku bisa, aku mampu. Dan pada saat kamu juga di rumah, aku bisa, aku mampu. Itulah yang akan menjadi imanmu sampai kamu bisa benar-benar memahami cara menulis yang berapi, cara membaca yang benar, cara mengucapkan bahasa Inggris dengan tepat. Itu saja kebenaran firman Tuhan dan penjabaran yang sederhana yang Miss Tina sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini membuka wawasan anak-anak secara sederhana dan diberkatilah anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Tuhan. Semuanya bisa kalau kami lakukan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami berdoa, kami meminta, kami memohon agar setiap anak-anak yang kami didik, tidak ada satupun yang tidak bisa membaca, tidak ada satupun yang tidak bisa menulis, tidak ada satupun yang tidak bisa mengetahui dalam hal berbahasa Inggris, dalam hal mewarnai, dalam hal menggunting, dalam hal semua kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti dalam kelas. Karena itu kami berdoa, berkati tangan mereka, berkati hati mereka, berkati pemikiran mereka, urapi mulut mereka, berikan mereka keberanian, berikan mereka mau yang belajar yang kuat, dan berikan kepada anak-anak kami hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka pun dari diri mereka sendiri belajar untuk tidak, Tuhan Yesusku, menggunakan handphone dengan cara banyak bermain-main game. Karena itu juga tidak baik. Tidak mengundang kedamaian dalam hati mereka untuk masa depan mereka. Kami rindu agar anak-anak yang kami didik sungguh-sungguh mereka mampu dibina, diajar, dididik sehingga menjadi anak yang baik. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.